Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rizal Novan di channel ini. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas ini teman-teman. Ini adalah speaker dengan kualitas suara terbaik yang pernah saya coba. Kalian penasaran dengan hasil suaranya? Inilah dia reviewnya. Speaker ini namanya adalah Phenom Gear Studio One. Sebelumnya saya berterima kasih sekali ya kepada Phenom Indonesia yang telah mengirimkan ini untuk direview. Buat yang suka otomotif pasti nggak asing lagi dengan brand Phenom. Karena Phenom itu lebih ke speaker untuk otomotif ya, untuk mobil dan lain sebagainya. Jadi sekarang Phenom bikin gebrakan membuat speaker portable. Bentuk speaker ini unik ya. Bentuknya adalah segitiga seperti ini. Nah teman-teman, selain kartu garansi dan buku petunjuknya, apa saja sih yang akan kalian dapatkan ketika membeli Phenom Gear Studio One ini? Pertama, tidak lain dan bukan adalah Phenom Gear Studio One-nya sendiri, dengan strap yang sudah terpasang ya, seperti ini. Selanjutnya ada pouch-nya seperti ini, atau tasnya lah pokoknya, dengan logo Phenom. Lalu ada kabel jack audio atau kabel aux. Dan terakhir adalah kabel chargernya dengan input 100-240 volt dan outputnya 18 volt 2 ampere. Gede banget kan tegangannya? Di bagian depan speaker ini terdapat tulisan Phenom, logo Phenom, dan tulisan Gear Studio. Di bagian belakang terdapat strap yang sudah terpasang. Bagian belakang bawah ada dua knob yang berisi 3 port. Yang pertama, bagian atas adalah colokan untuk chargernya ya teman-teman. Knob yang kedua adalah 2 port di bagian bawah, yaitu untuk colokan jack audio 3,5 mm atau kabel aux. Dan satu lagi adalah port untuk kabel USB. Di bagian atasnya seperti ini, terdapat beberapa indikator mulai dari indikator Bluetooth, indikator link, indikator jack audio 3,5 mm, dan di sini adalah indikator baterainya. Jadi misalkan kalian terhubung dengan Bluetooth atau sedang terkoneksi, maka indikatornya akan menyala. Di tengahnya ada tombol master, tombol on off, dan juga tombol sub. Tombol master di sini berfungsi untuk menjadikan speaker ini sebagai master audio, sedangkan sub menjadikan speaker ini sebagai subwoofer audio. Mempunyai keunikan, bisa terhubung hingga 100 speaker sekaligus ya teman-teman. Unik banget loh. Jadi masternya 1, subwoofernya 99. Dan di bagian bawah ada tombol plus dan min untuk volume up and down, dan juga bisa ditekan agak lama untuk menjadikan tombol next dan previous. Dan di bagian tengahnya ada tombol play and pause. Di bagian bawah ada tulisan dan logo Phenomnya, serta di sini ada spesifikasi baterainya adalah 100-200 volt untuk inputnya, dan outputnya adalah 18 volt 2 ampere. Wah, gede banget ya teman-teman ini untuk baterainya, karena untuk baterai handphone saya sendiri aja outputnya cuma 5 volt 2 ampere gitu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan mencoba kualitas audio dari suara Phenom Gear Studio One yang ini ya teman-teman. Namun sebelumnya, ingat ya, saya mencobanya itu menggunakan mikrofon ini. Jadi kualitas audionya itu mungkin bakal kekompres sesuai dengan kualitas suara mikrofon ini teman-teman. Namun sebelumnya kita akan bandingkan suara dari handphone saya sebelum menggunakan speaker ini. Jadi ini dia suara dari handphone saya. Ini suara volume maksimal ya. Check, give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. Oke, kalian udah denger ya? Nah sekarang ini adalah kualitas suara dari Phenom Gear Studio One. Pertama kita akan menggunakan volume yang rendah dulu ya teman-teman. Ini volume yang rendah. Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody, I could have. Sekarang kita menggunakan volume yang lebih tinggi. Ini volume yang mid. Like the fucking Grinch in the movies, I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. Sekarang kita akan menggunakan volume terakhir, volume yang paling maksimal. Ini adalah volume yang paling tinggi atau volume high. Microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to
me newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, making them. Oke, kalian udah dengar ya kualitas suara audionya? Silahkan kalian nilai sendiri. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba kualitas suara ketika menggunakan jack audio 3,5 mm ini ya, dihubungkan kepada Nintendo Switch Lite punya saya. Gimana kah kualitas suaranya? Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu suara untuk Nintendo Switch Lite tanpa Phenom Gear Studio One. Ini dia suara asli Nintendo Switch Lite. Lalu sekarang kita akan menggunakan Phenom Gear Studio One. Gimana menurut kalian kualitas suaranya? Silahkan nilai sendiri ya di kolom komentar. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke kesimpulannya ya. Untuk kualitas suara dari speaker ini, kalau menurut saya kita bagi menjadi 3. Pertama, kualitas suara low-nya atau suara frekuensi rendahnya teman-teman. Jadi kualitas suara di frekuensi rendah terdengar jelas ya. Untuk kualitas suara bassnya gitu, jelas dan enak aja gitu didengarnya. Dan untuk suara pertengahan atau suara middle, terdengar jelas suara clarity of vokal gitu teman-teman. Jadi vokalnya itu A, I, O, E, O-nya artikulasinya jelas dan juga nggak lebay juga gitu teman-teman, pas aja kalau menurut saya. Dan terakhir adalah kualitas yang suara tingginya atau high atau suara treble-nya gitu teman-teman. Itu jedak-jeduknya itu gitu teman-teman, enak aja gitu teman-teman. Jadi pas jedak-jeduk itu suara bassnya kedengaran, suara vokalnya kedengaran, dan suara jedak-jeduknya juga enak gitu teman-teman. Kalau menurut saya ya gitu teman-teman. Untuk kualitas suara dari Bluetooth speaker ini Bluetooth speaker loh, coba semuanya bisa all round gitu suaranya. Bagus banget sih kalau menurut saya. Ya mungkin karena harganya juga nggak bisa tergolong murah. Untuk sebagian kalangan harganya adalah 1,9 jutaan, atau mungkin kalau dengan ongkos kirimnya bisa sampai 2 jutaan mungkin. Nah, tapi kalau kalian pengen speaker Bluetooth dengan kualitas suara terbaik, mungkin ini adalah jawabannya gitu teman-teman. Jadi suaranya bagus, ukurannya compact gitu, segitiga seperti ini, desainnya juga nggak malu-maluin lah dibawa kemana-mana gitu. Nggak gede juga dan nggak terlalu kecil, jadi pas aja sih di tangan saya. Cuma agak berat aja, jadi solid gitu teman-teman. Kelihatan nggak murahan gitulah dibawa kemana-mana juga. Ini juga ada talinya, teman-teman bisa gantung seperti ini. Tapi saya agak ragu sih, tali ini takutnya jatuh aja gitu teman-teman. Lebih baik kalian pegangnya gini aja nih, kalau menurut saya. Kelebihan dari speaker Phenom Gear Studio ini adalah ini bisa terhubung ke 100 speaker gitu teman-teman. Jadi ini satunya bisa menjadi master, yang 99 lainnya bisa menjadi subwoofer gitu teman-teman. Jarang loh ada speaker yang bisa terhubung sebanyak itu gitu. Saya juga emang belum pernah nyoba sih, tapi itu sih klaimnya dari Phenom ini teman-teman. Nah, jadi ini cocok tuh buat di gedung-gedung, kalau misalkan di studio untuk manggung gitu, atau misalkan untuk studio musik juga cocok gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian belinya secara banyak gitu. Tapi kalau misalkan kalian beli di rumah untuk pemakaian pribadi, atau misalkan di kantor untuk relaksasi gitu, atau kalian bawa libur, satu aja udah cukup gitu dengan kualitas suara terbaik seperti ini. Dan juga ini udah IPX5, dimana kalian kalau misalkan kecipratan air atau sedikit kehujanan gitu aman gitu teman-teman. Jadi nggak usah terlalu ragu gitu teman-teman untuk kualitas suara ini, kualitas build quality-nya, dan juga kualitas ketahanannya gitu. Di atasnya juga kan ada rubber, tuh keduanya ada rubber gitu. Jadi kalau misalkan jatuh juga tek gitu, ya lebih aman aja gitu teman-teman. Oke, mungkin ini review singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Kalau kalian punya saran atau pendapat lain di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Ridwan Nopan pamit, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.